Ya, hari ini kita akan, bahas masih tentang menentukan kriteria mana yang akan dipilih ya, tapi pakai metode yang berbeda nih. Metodenya pakai proses hierarki analitik atau biasa disingkatnya itu AHP ya, Analytical Hierarchy Process. Sebelum dimulai, marilah kita siapkan dulu gelas kosongnya untuk kita isi dengan ilmu yang baru hari ini ya. Jadi kapasitasnya siapkan dengan kemampuan teman-teman masing-masing yang akan diisi dengan pengetahuan baru dan insya Allah akan mudah masuk ketika teman-teman juga mau belajar ya, mau belajar dan juga mau menerima. Sebelum dimulai, minta tolong dipimpin doa supaya perkuliahan kita hari ini berjalan lancar. Mangga silahkan yang mau pimpin doa. Ibu. Siapa Fikri ya? Mangga Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semoga baiknya kita pembelajaran, mudah-mudahan kita pelajari bisa simak dengan baik, bisa kita ambil dengan baik. Berdoa dan masing-masing berdoa mulai. Doa. Oke, terima kasih Kang Fikri ya. Semoga perkuliahan kita hari ini lancar. Dimudahkan cara saya menyampaikannya ya, dan juga dimudahkan teman-teman untuk memahaminya. Oke, sebelum mulai saya ingatkan mengisi presensi ya, jangan lupa di Litera karena itu sudah menjadi kuasanya teman-teman lah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Saya tidak bisa apa-apa kalau tentang presensi ya. Jadi teman-teman jangan lupa mengisi presensi, jangan sampai kelewat, jangan sampai ada yang bilang lupa karena kita sedang Zoom gitu ya. Jadi pastikan teman-teman mengisi presensi dan juga konfirmasi kehadiran dosen pada Litera ya. Juga konfirmasi kesesuaian dengan RPS juga di Litera. Ya, hari ini dan nanti minggu depan kita akan masih bahas tentang AHP, proses hierarki analitik ya bahasa Indonesianya. Sebelum nanti kita ke logika fazi dan sampai ke yang terakhir, bab terakhir. Insya Allah, semoga sampai ke yang bab terakhir sebelum UAS. Nah, untuk submaterinya AHP ada 7, tapi hari ini kita akan bahas sampai dari pendahuluan sampai ke uji konsistensi ya, prinsip pokok AHP-nya, penyusunan hierarkinya seperti apa, penentuan prioritas dan juga uji konsistensi. Kalau nanti minggu depan dari tugas nanti ada contoh penyelesaian yang pakai AHP dan juga contoh kasus dan latihan soal. Oke, sebelumnya ada yang pernah dengar AHP? Metode AHP ada yang pernah baca metode AHP atau pernah pakai metode AHP? Belum, Bu. Belum, baru di mata kuliah ini ya? Baru di mata kuliah ini ya, oke. Perbedaannya apa sih dengan metode-metode yang sebelumnya kita pelajari gitu ya? Nah, jadi di sini itu di AHP itu sudah termasuk ke ini ya, ada banyak kriteria atau multi kriteria dan juga dalam memilih alternatif keputusannya sudah ada banyak multi kriteria ya. Nah, untuk kalau ada banyak kriteria tersebut, otomatis kita lebih sulit dalam menentukan atau dalam mengambil keputusan ya, dalam mengambil keputusan khususnya bagaimana sih kita menentukan prioritas mana ya, prioritas alternatif keputusan yang mana dan juga pemilihan alternatif yang terbaiknya tuh yang mana dari beberapa kriteria tersebut. Nah, ini bisa terjadi karena banyaknya tujuan dan juga kriteria yang digunakan.
Makanya akan lebih sulit kalau misalkan banyak kriterianya, banyak tujuannya, banyak alternatifnya juga ya. Itu sangat berpengaruh kepada si perumus, si pengambil keputusan, skill pengambil keputusan sangat berpengaruh di sini. Ya, makanya diperlukan adanya skala prioritas. Kalau yang kemarin kan tidak ada bobot memang ya, tapi di sini menggunakannya skala prioritas. Nah, ini yang digunakan untuk menentukan ekivalensi antar pengaruhnya. Makanya disebutnya hierarki, ada hierarki di sini. Analytical hierarki proses atau AHP, proses hierarki analitik. Nah, AHP ini metode pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah kriteria dan juga alternatif yang dipilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan pertimbangan semua kriteria yang terkait ya. Jadi kita pertimbangkan kriteria-kriterianya, adakah hierarki dia dengan kriteria yang lainnya ataupun dengan alternatif tersebut. Ya, makanya kriteria juga memiliki derajat kepentingan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan alternatif. Alternatif juga memiliki preferensi yang berbeda ya. Menurut siapa? Menurut masing-masing kriteria yang ada. Jadi memang ini subjektif, tapi dengan adanya skala prioritas akan lebih memudahkan dalam memilih yang multi kriteria. Ini menurut Saati 1993. Contoh kasus yang pakai metode AHP, misalkan kalian ingin seleksi pemilihan lokasi ya, pemilihan lokasi ini misalkan membantu dalam memilih lokasi untuk perusahaan ataupun proyek ataupun pabrik misalnya. Kriterianya bisa kita pertimbangkan, contohnya adalah biaya, terus seberapa mudah sih aksesibilitasnya, kualitas lingkungan kerjanya seperti apa, dan juga fasilitas yang tersedia. Nah, jadi ada beberapa kriteria ini ya. Atau bisa kasus dalam pemilihan vendor nih ya, pemilihan vendor. Kita harus memilih atau mempertimbangkan kriterianya, misalkan harganya seperti apa, kualitas produknya, reputasi perusahaan juga sangat penting untuk pemilihan vendor ya, dan juga kapabilitas pengirimannya. Nah, pengembangan produk juga bisa. Pengembangan produk itu membantu untuk mengevaluasi dan juga memilih konsep produk baru, produk yang mana sih yang perlu dikembangkan berdasarkan kriterianya, misalkan kebutuhan pelanggan ya, terus biaya produksinya dan juga potensi pasar. Nah, kriteria-kriteria ini bisa saja bertambah ataupun berbeda di setiap setiap kasus bisa aja di setiap produk juga pasti berbeda nih kriterianya. Terus untuk perencanaan proyek juga bisa pakai AHP ya. Di sini membantu dalam mengevaluasi dan juga memilih proyek yang akan dilakukan. Misalkan kriterianya itu potensi keuntungannya berapa sih dari proyek tersebut, resikonya dan juga waktu pelaksanaan. Terakhir pemilihan investasi ini. Jadi kita bisa meranking investasi mana yang harus kita pilih. Misalkan kriterianya itu potensi keuntungannya, risiko, dan likuiditasnya. Ini beberapa contoh aja, contoh kasus yang menggunakan AHP. Nanti bisa dicari lagi banyak sekali untuk kasus-kasus yang lainnya. Sebagai gambaran aja teman-teman ya, nanti apa sih yang bisa AHP ini bisa digunakan pakai apa aja. Nah, untuk keuntungannya AHP, oke ini ya. Oke. Nanti ini bisa dipelajari aja, saya akan bahas yang ini keuntungannya. Di AHP ini sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibandingkan dengan metode yang lainnya. Karena strukturnya itu berhierarki ya, strukturnya berhierarki. Jadi sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada sub kriteria yang paling dalam. Akan ada hierarkinya, nanti ada gambar hierarkinya seperti apa. Selain itu juga AHP ini memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransinya, inkonsistensinya ya, dari berbagai kriteria dan juga alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
Lalu memperhitungkan juga daya tahan output analisis sensitivitas. Jadi ada analisis sensitivitas dalam pengambilan keputusan pakai AHP, jika pakai AHP. Oke. Biasanya AHP ini untuk bisa juga untuk kebijakan ya, untuk yang berkaitan dengan kebijakan ataupun perumusan strategi prioritas ya. Tapi untuk di pemerintahan ataupun swasta juga bisa, tapi untuk keperluan individu juga bisa ya, ataupun penelitian-penelitian. Contohnya yang tadi disampaikan bisa untuk pemilihan pengembangan produk, terus untuk investasi dan lain sebagainya. Oke, didasar pada suatu proses yang terstruktur berarti. Nah ini ya, walaupun dia masih subjektif karena yang menilainya itu adalah pakar, walaupun pakar, tapi sudah bisa dibilang deh itu adalah kompeten di bidangnya. Jadi pilihlah yang mengisi kuesioner AHP itu ya yang ahli di bidangnya, yang kompeten di bidang tersebut. Ya, jadi pakar yang mengisinya. Kalau bisa diajak juga berdiskusi tentang kriteria-kriterianya apa saja. Tapi aku batuk gimana dong? Mau. Sorry, ada iklan. Aduh ya Allah, godaan. Ditawarin es krim lagi batuk ini, tapi nggak bisa nolak ya. Aduh. Oke, ini ya. Jadi walaupun subjektif, tapi di AHP ini dia tenang masih pakai bobot dan juga prioritasnya ada bobotnya ya. Cuma poin plusnya yang menilainya itu pastikan adalah yang ahli di bidangnya. Nah, kelemahan-kelemahannya selain keunggulan, kalian juga harus cari tahu kelemahannya metode AHP ya. Ketergantungan model AHP itu pada input utamanya ya. Jadi input utama ini berupa persepsi seorang ahli ya. Walaupun persepsi seorang ahli, tapi dia masih melibatkan subjektivitas. Ahli pun kan masih ada moodnya ya. Mood seorang ahli juga moody adalah dari subjektivitasnya. Nah, selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Seorang ahli juga bisa memberikan penilaian yang keliru. Jadi dipastikan walaupun kita sudah mendesain sedemikian rupa yang menilai adalah siapa pakar dan lain sebagainya, tapi tidak bisa kita katakan itu sangat terpercaya ya. Jadi masih ada subjektivitas. Ahli pun berbeda-beda tiap orang. Nah, yang kedua, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik ya. Walaupun tadi ada uji kenormalitasan atau sensitivitasnya, tapi dia tidak ada pengujian secara statistiknya, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Untuk prinsip AHP itu ada 3 yang harus kalian ingat ya, yang harus kalian pahami. Ada bagaimana sih prinsip penyusunan hierarkinya atau decomposition-nya. Yang kedua, prinsip penentuan prioritas. Nah, kalau penyusunan hierarki salah ya, hierarki benar misalkan, terus penentuan prioritasnya juga salah, itu akan sangat mempengaruhi dalam hasil AHP. Dan juga yang ketiga, jangan lupa prinsip konsistensi logik. Nah, ini bisa dikatakan sebagai validitasnya AHP, prinsip konsistensi logik atau logikan konsistensi. Kita akan bahas satu persatu ya, dari prinsip penyusunan hierarki, prinsip penentuan prioritas, dan juga prinsip konsistensi logik. Kalian masih standby? Masih Bu. Masih Bu. Oke. Yang pertama, ini prinsip penyusunan hierarkinya. Seperti apa sih yang hierarki itu ya? Ya, jadi penyusunan hierarki itu berdasarkan pada kemampuan si penciptanya sendiri, si manusia itu, untuk memecahkan dan menguraikan persoalan yang kompleks ke dalam bagian yang menjadi elemen-elemen pokok.
Jadi kalian harus bisa memetakan, menyederhanakan sebuah masalah. Masalah itu misalkan berupa kalimat ya, tapi kalian harus bisa membuatnya sebuah bagan ataupun hierarki ya. Hierarki kriterianya apa, lalu subkriterianya apa, ya, seperti itu. Jadi harus bisa membreakdown, harus punya kemampuan sampai ke subkriteria kalau bisa, kalau ada ya. Oke, ini hierarki itu menggambarkan suatu sistem yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan prioritas pada level yang lebih tinggi itu mempengaruhi prioritas dari elemen yang di bawahnya. Jadi elemen-elemen pada setiap kelompok hierarki itu disebut juga dengan level ya, level cluster ataupun stratum. Ini diasumsikan yang bersifat independen. Oke, untuk prinsip-prinsipnya ini, misalkan ini adalah tujuan kalian ya, paling atas adalah tujuan, goalnya apa. Terus dari tujuan kalian breakdown lagi kriteria-kriterianya apa nih, kriteria-kriterianya apa saja. Kalau dari kriteria tersebut ada lagi di breakdown lagi menjadi subkriteria, sampai akhirnya ke paling terakhir itu alternatif. Jadi tujuan itu paling atas, di bawahnya kriteria, kalau tidak ada kriteria ya berarti lanjut ke alternatif. Ini adalah gambar hierarki keputusan lengkapnya. Kalau secara lengkap ada tujuan, ada kriteria, ada subkriteria, dan alternatif. Tapi kalau yang tidak lengkap itu biasanya cuma tujuan, kriteria, dan juga alternatif. Tidak ada subkriteria. Ya. Oke. Di sini kalian harus bisa ini ya, jumlah tingkat dalam suatu hierarki adalah tidak ada batasnya. Jadi tingkatan ini tidak ada batasnya ya. Bisa saja subkriteria ada subkriteria lagi tingkatannya. Terus subkriteria kadang-kadang dapat disisipkan atau dihilangkan di antara kriteria dan alternatif. Tadi yang saya bilang berarti itu termasuk yang hierarki yang tidak lengkap kalau tidak ada subkriterianya. Tapi bukan dikatakan itu tidak bagus, enggak juga ya. Tergantung kasusnya aja, tergantung kasusnya aja. Dia termasuk hierarki yang keputusan lengkap atau yang tidak lengkap. Terus pembatasan dalam menata elemen secara hierarki adalah bahwa setiap elemen yang berada di setingkat di atasnya itu berfungsi sebagai kriteria untuk menaksir pengaruh relatif elemen-elemen di bawah itu. Agak pusing, nanti kita lanjut ke contoh aja ya. Pokoknya ini adalah prinsip penyusunan hierarki. Kalian harus di paling atas harus ada tujuan, di bawahnya kriterianya, kalau ada subkriteria tuliskan subkriterianya dan juga sampai ke terakhir ada alternatif. Yang kedua, prinsip penentuan prioritas nih. Kalau yang prioritas itu berdasarkan pada kemampuan manusia untuk mempersepsikan bagaimana sih hubungan antara hal-hal yang diamati, terus selain itu juga membandingkan ya sepasang benda atau hal yang serupa berdasarkan kriteria tertentu. Bisa juga kalian membedakan kedua anggota pasangan itu dengan menimbang ya. Jadi kalian ada membandingkan antara satu hal dengan hal satu dengan hal dua itu harus banyak pertimbangan kalau di AHP. Dan yang bisa mempertimbangkan itu kalau yang belum banyak pengalaman akan keliru dalam nanti di hasil akhirnya. Yang ketiga, prinsip konsistensi logik. Nah, untuk konsistensi logik itu berdasarkan pada kemampuan untuk menetapkan relasi antar objek atau antar pemikiran. Sehingga koheren ya, atau pemikiran itu saling terkait dengan baik dan kaitan mereka menunjukkan konsistensi. Tadi tiga prinsip utama AHP-nya ya. Sekarang untuk langkah-langkahnya menurut Saati itu ada 7 langkah ya. Mulai dari mendefinisikan dulu masalahnya dan juga menentukan solusi yang diinginkan. Solusi itu alternatifnya ya. Alternatif A, B, atau C. Jadi kalian tentukan definisikan masalahnya dulu dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua baru membuat struktur hierarkinya.
Ketiga, menentukan matriks perbandingan berpasangan. Ada menormalkan data ya, menormalkan data, dan juga kelima, menghitung nilai eigenvektor dan menguji konsistensi. Jadi kita akan uji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan datanya perlu diulangi. Jadi ada nanti batasan, ada standar apakah data kalian itu konsisten atau tidak. Jika tidak memenuhi standar, kalian harus ulang lagi. Harus ulang lagi pengambilan datanya. Untuk menentukan menyusun kuesionernya juga ada nanti pertimbangan-pertimbangan dalam menyusun kuesioner ya. Setelah itu kalau diulangi lagi ya ulangi juga langkah 3, 4, 5 seterusnya sampai dia konsisten ya, sampai dia konsisten datanya. Yang ketujuh, menghitung eigenvektor dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Ini sama saja ya untuk langkah-langkahnya, cuma bedanya di sini ada verifikasi dan interpretasi hasil. Untuk verifikasi ini bisa verifikasi dan interpretasikan hasil yang diperoleh AHP dan lakukan perbandingan. Coba kalian lakukan perbandingan dengan metode lain. Ini jika diperlukan ya. Misalkan hasil AHP itu A, misalnya kalian mau coba bandingkan kalau pakai metode MPE itu ya, itu juga bisa. Jadi ada perbandingan yang pakai metode lain. Oke, dan ditentukan tujuan dari proses apa ya? Langkah-langkah yang lainnya sih sama ya. Hmm. Ya. Oke, kalau misalkan AHP itu ada kita cara hitung manual ya, cara hitung manual dan juga ada pakai menggunakan program atau software. Softwarenya itu Expert Choice ya. Expert Choice nanti coba dipelajari juga Expert Choice, mulai dicari-cari lah Expert Choice itu seperti apa ya. Ini untuk langkah-langkahnya, kayaknya nanti akan paham kalau langsung ke contoh deh. Jadi ini nanti pelajari aja ya. Pelajari saja prosedur AHP-nya. Prosedur AHP. Nah, langkah pertama, kalian harus bisa mendefinisikan permasalahan dan juga penentuan tujuan. Nah, persoalan keputusan ini yang akan diselesaikan apa ya? Jadi perlu didefinisikan masalahnya itu dengan jelas, detail dan juga mudah dipahami. Kemudian kalian identifikasi solusi-solusi yang mungkin dan juga yang selaras dari masalah tersebut. Solusi masalahnya bisa lebih dari satu ya, bisa lebih dari satu alternatif. Nantinya dikembangkan lebih lanjut pada tahap berikutnya. Tahap kedua ini nih, menyusun hierarki. Nah, tujuan utamanya itu diletakkan sebagai level teratas tadi ya, yang gambar tadi goalnya itu paling atas ya ini. Kalian diingat untuk hierarki keputusannya ini, penyusunan hierarkinya. Prinsip penyusunan hierarki. Yang paling atas itu tujuan, di bawahnya kriteria. Kalau ada subkriteria berarti di bawah kriteria, dan juga terakhir adalah solusi atau alternatifnya ya, alternatifnya. Kayak ini. Setelah tujuan utamanya di paling atas dilanjutkan dengan level yang berada di bawahnya. Bawahnya tujuan tadi apa? Bawahnya tujuan apa tadi? Masih ingat gak bawahnya goals? Bawahnya goal apa tadi? Halo, masih disimak gak ya? Apa tuh bawahnya tujuan utama? Apa Henry? Henry di bawahnya tujuan utama tadi apa? Lupa Bu. Fitria bukan? Lupa. Kriteria ya.
Jadi di bawahnya tujuan utama itu kriteria. Setelah kriteria apa? Subkriteria. Subkriteria dan terakhir Alternatif. alternatif. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa hierarki, namanya juga hierarki, berarti kan tidak boleh ada yang mendahului ya atau tidak dicantumkan di situ. Kalau kecuali di subkriteria, kalau subkriteria itu masih opsional ya, ada juga yang tidak ada subkriterianya. Ini jika mungkin diperlukan. Oke. Jadi ada tadi disebut dengan hierarki lengkap dan juga hierarki yang tidak lengkap. Kalau hierarki lengkap itu jika semua elemen pada suatu tingkat itu memiliki hubungan terhadap semua elemen yang ada. Jadi semuanya ada mempunyai hubungan. Tapi kalau tidak lengkap ya tidak semuanya memiliki hubungan ya. Selain itu merupakan struktur hierarki keputusan yang tidak lengkap. Oke, contohnya yang ini. Ini ada contoh untuk hierarki keputusan yang lengkap dan juga yang tidak lengkap. Ya, struktur hierarki keputusan lengkap dan keputusan tidak lengkap. Kira-kira dari dua gambar ini kalian bisa lihat bedanya di mana? Subkriteria, Bu. Subkriteria. Di yang satu tidak ada ya. Di yang satu ini tidak ada subkriteria. Kalau di yang dua ada subkriteria. Tapi kenapa yang ada subkriterianya disebutnya tidak lengkap? Karena nggak memiliki tujuan utama, Bu, sama alternatif keputusan. Tidak memiliki tujuan utama. Tujuan utamanya yang kedua yang mana sih? Yang ini tetap tujuan utama ya, goalnya nih, goalnya. Terus yang alternatif itu yang sini. Ini tetap alternatif. Alternatif. Terus yang ini masih kriteria ya. Kenapa nggak yang kedua aja yang disebut hierarki keputusan lengkap? Oke, kita balik lagi ke slide sebelumnya sini. Disebut lengkap ya, suatu hierarki keputusan disebut lengkap jika semua elemen pada suatu tingkat memiliki hubungan terhadap semua elemen yang ada. Kalau kalian perhatikan, yang pertama itu kriteria satu nih ya. Goal itu mempunyai hubungan ke kriteria satu, kriteria dua, dan juga kriteria tiga. Satu, dua, dan tiga. Di kriteria satu, dia memiliki hubungan ke semua alternatif ya. Kriteria satu memiliki hubungan ke alternatif satu, ini ke alternatif dua, ke alternatif 3, dan ke alternatif 4. Begitupun yang kriteria 2, memiliki hubungan ke alternatif 1, kedua, ketiga, dan keempat. Ketiga juga sama nih. K3 ada hubungan ke A1, A2, A3, dan A4. Ini yang disebut dengan keputusan lengkap. Ya, karena memiliki hubungan ataupun dari semua elemen. Gitu. Tapi dibilang tidak lengkap, yang kedua kenapa kira-kira? Sudah bisa mulai lihat gak nih perbedaannya? Karena dari kriteria, Bu, tidak ada hubungan terhadap semua elemen subkriteria. Ya, betul. Karena kalau di kriteria satu nih, dia cuma hanya berhubungan dengan subkriteria satu. Harusnya kalau dia lengkap, kriteria satu berhubungan dengan subkriteria satu, subkriteria dua, subkriteria tiga, dan subkriteria empat. Begitupun yang kedua ya, kedua cuma berhubungan dengan subkriteria dua dan subkriteria tiga. Yang ketiga berhubungan dengan subkriteria tiga dan subkriteria empat. Jadi struktur hierarkinya ada dua jenis ya. Jangan dilihat dia adakah subkriterianya, adakah tidak ada subkriteria, tapi gimana sih hierarkinya, hierarki dari masing-masing uh, elemen tersebut. Apakah ada hierarkinya ke semua elemen atau cuma beberapa? Kalau ke semuanya ada hierarkinya, berarti disebut hierarki keputusan yang lengkap. Tapi kalau tidak, berarti dia termasuk hierarki keputusan yang tidak lengkap. Paham ya untuk yang hierarki?
Jadi yang paling atas itu pasti tujuan utama. Di bawahnya tujuan utama adalah kriteria. Setelah itu, lihat adakah subkriteria. Kalau ada subkriteria, tambahkan di bawah kriteria. Tapi kalau tidak ada, bisa lanjut ke alternatif keputusannya apa aja. Oke, kita lanjut ke contoh, tapi ini 5 menit lagi, nanti kalau mati gabung lagi ya, kali yang sama. Contohnya misalkan, ada yang bisa bantu bacakan? Mulai gatel nih tenggorokan. Siapa nih yang bisa Boleh, Bu. bantu baca? Sok, mangga, mangga. Siapa nih? Tadi siapa ya? Chelsea aja, Bu. Sok, Cel. Mangga, Cel. Sebuah perusahaan ingin mengurutkan prioritas daya saing produk berdasarkan preferensi konsumen. Produknya berupa serbet dapur dari kertas tisu. Beberapa sifat yang dianggap paling relevan dari sudut pandang konsumen adalah 1. Kelembutan, 2. Daya serap, 3. Harga, 4. Ukuran, 5. Desain, 6. Integritas, tidak mudah sobek, ketiga, jenis serbet dapur dari kertas tisu itu X-YZ. Memiliki sebuah sifat ini tetapi dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda. Tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan informasi mengenai persoalan keputusan tersebut dapat didefinisikan bahwa tujuan utama mengurutkan produk berdasarkan prioritas daya saing produk. Produk terdiri dari 3 jenis yaitu X, Y, dan Z. Penentuan prioritas berdasarkan 6 sifat yang dianggap paling relevan dari sudut pandang konsumen adalah 1. Lembut, 2. Daya serap, 3. Harga, 4. Ukuran, 5. Desain, 6. Integritas, tidak mudah sobek. Masing-masing sifat dibedakan berdasarkan tingkat intensitasnya, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Oke, thank you, Chelsea. Paham ya dari contohnya ya? Dari contohnya, terus kita tadi sudah kita tentukan tujuan utamanya, penentuan prioritasnya nih, dan juga langkah ketiga kita harus susun hierarkinya. Susun hierarkinya itu kita harus identifikasikan goalnya apa ya, tujuannya itu kita mengurutkan produk berdasarkan prioritas daya saing produk ya. Kita akan berarti yang paling atas tujuannya itu adalah mengurutkan produk berdasarkan prioritas daya saing produk. Setelah ditentukan tujuan utama, tadi yang kedua apa? Setelah goal? Setelah goal apa? Kriteria. Kriteria. Jadi kriterianya apa saja tadi? Ada berapa? 6. Oke, ada 6 kriteria ya, mulai dari kerembutan, daya serap, sampai ke yang tidak mudah sobek atau integritasnya. Terus adakah subkriteria kalau dari kasus ini? Ada Ada, Bu. subkriterianya nggak? Yang mana tuh subkriterianya? Tinggi, sedang, rendah. Oke, tinggi, sedang, dan juga rendah ya. Jadi tingkat intensitas itu termasuk subkriterianya. Subkriteria. Alternatifnya apa saja? X, Y, Z. Produk X, produk Y, produk Z. Oke, jadi ada 3 produk ya, produk X, produk Y, dan juga produk Z. Nah, di sini kalian harus sudah bisa mengidentifikasi goalnya apa, kriterianya apa, subkriteria, adakah subkriterianya, dan juga alternatifnya apa sih. Kalau dulu kan alternatif tuh kita di awal ya, kalau di pohon keputusan. Nah, kalau di sini di AHP alternatif itu paling akhir. Kita gambarkan grafiknya atau gambar hierarki keputusannya, berarti yang paling atas adalah apa nih? Mengurutkan produk berdasarkan prioritas daya saing produk. Berarti yang paling atas adalah goal-nya ya. Ini adalah goal. Daya saing produk. Lalu di bawahnya adalah kriterianya. Kriterianya ada 6 ya, kelembutan, daya serap, harga, ukuran, desain, dan integritas. Yang ketiga ada
subkriterianya. Subkriterianya tadi apa? Lupa. Tinggi, sedang, dan juga rendah ya. Jadi masing-masing tinggi, sedang, dan juga rendah. Kenapa enggak yang satu aja tinggi, sedang, rendah, dan semuanya ke situ ya. Tapi masing-masing kelembutan ada tinggi, sedang, rendah, daya serap ada tinggi, sedang, rendah, dan seterusnya. Dan sampai ke yang paling akhir itu adalah X, Y, dan Z. Kira-kira ini termasuk yang hierarki lengkap atau tidak lengkap?